Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Febrianto dengan NIM C0C0230032, ingin mempresentasikan mata kuliah penganggaran perusahaan dengan judul Konsep Dasar Penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu. Umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran berperan penting dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Anggaran wajib dimiliki karena krusial dalam memantau laju pertumbuhan ekonomi internal. Biasanya anggaran disusun pada periode awal tahun dan berlaku 1 tahun atau lebih. Anggaran juga didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu tertentu atau masa yang akan datang. Anggaran juga memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi perencanaan yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta dalam membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas. Fungsi pengawasan. Pengawasan yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan jika perlu. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Selanjutnya, fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan, harus bisa menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan sehingga setiap rencana kegiatan selaras. Anggaran juga sebagai pedoman kerja. Umumnya, penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan tafsir pada masa yang akan datang. Untuk itu, anggaran dijadikan sebagai pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Yang dimana anggaran juga memiliki tujuan, yaitu menjadi alat pengukuran dan pengendali performa kerja individu dan kelompok, serta memberi informasi sebagai landasan diambilnya sebuah tindakan koreksi, dan juga sebagai alat koordinasi metode yang dipakai seseorang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, sebagai alat untuk melihat rencana detail kegiatan seseorang atau kelompok agar dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Anggaran juga memiliki manfaat, yang diantaranya sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan seseorang atau perusahaan. Yang kedua, acuan aktivitas. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat, alat pengontrol aktivitas. Yang kelima, instrumen pengendali keuangan seseorang atau perusahaan. Dan yang terakhir menjadi motivasi. Anggaran memiliki berbagai jenis, seperti diantaranya anggaran neraca, anggaran laba rugi, anggaran kas, anggaran pertanggungjawaban, anggaran program, anggaran biaya produksi, anggaran persediaan, anggaran perubahan posisi keuangan, anggaran overhead pabrik, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya bahan baku, anggaran penjualan, anggaran produksi, dan juga anggaran pengeluaran modal. Selanjutnya, penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi rencana keuangan untuk pengeluaran pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Hal ini melibatkan pengumpulan dalam alokasi sumber daya keuangan, seperti pajak dan penerimaan lainnya, untuk berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Di mana penganggaran sektor publik ini memiliki proses yang biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti perumusan kebijakan,
estimasi kebutuhan dana, pembahasan, persetujuan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penganggaran sektor publik, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang tersedia untuk pemerintahan melalui pajak dan penerimaan lainnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Keputusan politik dan kebijakan pemerintah memiliki dampak besar pada penganggaran. Prioritas ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau bidang lainnya tercermin dalam alokasi dana yang mereka buat. Yang ketiga, pajak dan penerimaan. Sistem pajak dan tingkat penerimaan pemerintah mempengaruhi jumlah data yang dapat dianggarkan perusahaan dalam kebijakan pajak. Dapat berdampak langsung pada pendapatan yang tersedia. Yang kelima, debt management. Pengelolaan utang publik juga memainkan peran penting. Yang keenam, isu internasional. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam pasar global, harga komoditas, atau kebijakan ekonomi global. Jadi, kesimpulannya adalah anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran mempunyai fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan, di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan apa yang telah diharapkan dari penyusunan anggaran tersebut, sehingga berjalan dengan baik sesuai yang telah diharapkan. Anggaran terdiri dari berbagai macam, di antaranya anggaran menurut dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktunya, bidang penganggaran berdasarkan kemampuan anggaran, dan menurut fungsinya, di mana semua macam anggaran ini dibagi menjadi beberapa lagi. Sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.